Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menjumpai teman dan sahabat sekalian berkaitan dengan perubatan Islam yang sedang kami tekuni saat ini, terutama berkaitan dengan usaha ikhtiar kita untuk menjalankan hal-hal fitrah. Hal fitrah ini adalah kebutuhan. Seperti kita menghirup oksigen itu fitrah. Kita makan, minum, itu adalah kebutuhan tubuh kita, fitrah. Makanya saya sebutkan kami itu fitrah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan, ya. Termasuk kita menjaga keseimbangan itu fitrah. Kalau tidak terjadi keseimbangan kita sakit, ya. Jadi kenapa kurma itu menjadi bagian dari ikhtiar dalam usaha kita menyeimbangkan, ya, dalam makanan minuman kita, ya, kita usahakan pemanis gula yang ada adalah gula asli, ya, gula buah yang kita dapat dengan mudah, ya. Memang kurma itu bukan produk asli Indonesia, ya, tapi saya katakan ini aksesnya mudah, harga juga kompetitif, ya. Kemudian bisa dicampur kemana saja, ya, dan jadi pengawet alami, ya. Dan juga yang pernah saya katakan pada konten sebelumnya bahwa ini salah satu solusi bagaimana orang yang gulanya tinggi, ya, naik gitu, itu bisa membiasakan untuk minum, ya, minum gula kurma dengan campuran kopi kah atau dengan air biasa lah, ya. Bisa sarankan air hangat, ya, karena kondisi saat ini begitu banyak orang yang kebiasaan, ya, untuk mengkonsumsi produk-produk yang bisa membuat darah mengental, ya, mengkonsumsi produk-produk yang bisa banyak tubuh kita keracunan toksik, ya. Jadi kalau orang yang terbiasa dengan produk-produk alami, ketika dia makan sedikit saja, ya, sesuatu yang mengandung zat sintetis, ya, seperti monosodium glutamat, ya, atau MSG, ya, itu akan terasa di tenggorokan, ya. Jadi sampai saya pernah komplain ke produsen pelanggan saya, ya, usaha kecil, usaha tradisional, ya, kami di rumah suka dengan keripik singkong, ya. Ya, kenapa ini juga bagian dari ikhtiar kami bahwa keripik singkong ini bahan singkong asli, tidak diolah, ya, beda dengan gorengan dari tepung terigu dari gandum, ya, diolah, ya, jadi bahan olahan, ya. Jadi ini singkong, asli singkong diiris jadi keripik, ya. Ini orang tradisional, industri tradisional di perumahan begitu, ya. Awal-awalnya enak, tidak ada bahan-bahan MSG, ya. Ternyata berapa lama kemudian kita berlangganan beli gitu, ya. Kok terasa di tenggorokan ada yang tidak nyaman begitu. Ya, kita protes lah. Kalau bisa pisahkan mana yang hanya garam biasa, ya, penyedapnya tidak pakai yang lain, ya. Jadi silakan buat yang lain. Tapi kami kalau ingin tetap kami berlangganan, ya, sediakanlah. Jadi bisa saja bukan hanya kami yang memerlukan itu, ya, karena memang kami sudah mulai menyadari betul, kami sudah biasa dengan herbal, kami sudah membiasakan herbal ini jadi makanan jadi obat jadi makanan begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang asing di tubuh kita, dia akan nolak, ya. Mohon maaf, cirinya ada berdahak, kita banyak mengeluarkan lendir-lendir begitu, ya. Karena tubuh ini hakikatnya dia bersih. Ketika kita lahir fitrah begitu, ya. Kemudian lingkungan membuat darah kita jadi kotor. Karena itu, ya, jadi salah satunya adalah kita usahakan balancing, ya, auto balancing, bagaimana kita menuju keseimbangan ini, ya, walaupun tidak bisa ideal, tapi setidaknya dengan kita mengamalkan aktivitas harian kita dengan sholat 5 waktu, wirid pagi, tilawah, ya, kemudian nanti ada yang sifatnya berkala saum, sunnah, Senin, Kamis. Ini semua akan membawa kita kepada hal-hal kebaikan bagi tubuh kita, ya. Jadi kalau pahlawan kita, ya, pahlawan nasional, ya, Bapak W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, itu kan ada bait bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya. Jadi sehat jiwanya, sehat juga raganya, sehat juga jasadnya begitu. Jadi bermula dari kebaikan ruh, ya, jiwa kita, ya, itu akan menguatkan badan kita, ya. Masya Allah, ya, kita sudah melihat bagaimana para pejuang-pejuang, ya, yang melawan penjajahan, ya,
Kita tahu kemarin terakhir ada informasi bahwa teman-teman yang saudara kita seiman yang berada di terowongan-terowongan itu tidak makan seperti kita normalnya. Mereka hanya nyimpan 3 kurma saja, ya, di saku mereka, ya mereka mereka makan. Itu juga contoh oleh Nabi, ya. Dan itu kadar energinya lu besar, ya, besar. Ya, ini dalam kondisi normal kita dapatkan dengan mudah, ya, gula gula apa kurma, ya, atau sirup kurma, ya, itu kita jadikan makanan juga keseharian kita, ya, masya Allah, ya. Nah, kemudian apalagi yang saya tekankan bahwa dengan menjaga keseimbangan, ya, jadi kopi dengan kurma, ya, kopi bersifat apa kemarin, ya, panas, ya, kurma bersifat dingin, ya. Kemudian apalagi apalagi yang ada keseimbangan di situ, ya, jadi saling menguatkan, ya, jadi ada apa balancing, ya, ya, jadi bukan ditabrakan sebagaimana apa ya, ada banyak pepatah gitu ya, kalau bisa makan jangan daging sama ikan misalnya, ya, ya kita melihat ikan itu dingin, ya, daging itu panas, ya, tapi bukan masalah panas dan dinginnya, satu produk laut, satu produk darat, ya, itu ya. Nah, jadi kalau produk laut, ya, itu dingin, ya, berdarah dingin, ya. Produk darat, ya, mamalia, daging sapi, daging apa, kambing, domba, atau unggas, ayam, gitu ya, itu berdarah panas, ya. Jadi dalam konsumsi kita makanan beda dengan minuman, ya. Jadi minuman pun tadi kalau takarannya tidak seimbang jadi masalah juga, ya. Akan terasa panas tubuh kita kalau kita terlalu banyak apa memasukkan kurma, ya, dibandingkan kopinya atau kopinya dengan kurmanya, begitu. Insya Allah, ya. Karena tadi satu kurma saja bisa memperkuat apa perjuangan saudara kita seiman, ya. Zaman Nabi puasa, ya, bisa mengalahkan kaum Quraisy di perang Badar, ya. Karena dengan puasa itu ya menguatkan badan, ya. Memang perut kosong tapi kuat badannya, begitu. Kuat badannya, ya. Itu ya efek ruhiyah kepada jasad dia, ya. Makanya memang harus kita bangun jiwanya, bangun raganya. Nah, jadi saya terus berkepentingan sama-sama, saya mulai dari diri sendiri, kita bangun jiwa kita, jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu, ya. Bagi laki-laki kita ikhtiarkan ke masjid, tidak ada halangan yang sangat-sangat penting, begitu ya, itu bisa kita ikhtiarkan begitu sebisa mungkin, ya, laki-laki, ya. Kemudian sholat berjamaah, ya, kemudian jangan lupa wiridnya, jangan lupa tilawahnya, ya, dan itu akan membangun, ya, membangun kekuatan ruh kita dan juga lagi pada jasad kita, ya. Sehingga kita ucapkan wirid pagi kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, ya. Orang begitu banyak beban-beban hidupnya, ya, banyak hutang, tapi kalau kita tidak ingat Allah, malah ingat pada utangnya, ya, ingat pada permasalahan hidupnya, ya akan selesai. Ya, ada masalah nanti dengan keluarganya, ada masalah dengan masyarakatnya, ada masalah. Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah, ya. Ketika pendekatannya Allah syariah, ya, karena memang kebutuhan hidup, mau tidak mau dia berhutang, konsumsi dan sebagainya, ya, itu akan jadi beban, ya. Tapi sekali lagi Allah Maha Pengatur. Insya Allah Allah akan bayarkan dari mana saja layak tasid, ya, tidak sangka-sangka, ya. Kemudian kalau bicara sudah kita mendekat kepada Allah, ya, kita juga mengolahragakan, ya, tubuh kita, ya, adalah kita jalan sehat, ya, sepekan minimal sekali lah 30 menit 1 jam jalan kaki saja, ya. Di mana kalau kita tinggal di perumahan jalan kaki saja, ya, ya. Kemudian kita juga angkat-angkat barbel, ya, apa untuk membakar apa lemak-lemak tubuh kita, ya, supaya tidak tersimpan lama, gitu ya, dibakar seperti kita membakar energi yang memang itu kadang-kadang kita lupa, kita sering banyak duduk karena bekerja, ya, nulis, gitu ya, jadi kurang gerak, ya, perlu kita gerakan, ya. Itu ya pemahaman yang juga menjadi bagian dari keseimbangan, jadi raganya
ruhnya, ya jiwanya. Jadi ruhnya sehat, jiwanya sehat, raganya akan sehat. Ya. Saya ingat saya pernah diberi buku ya oleh almarhum sahabat saya, sahabat Tuan Haji ya, Tuan Guru ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Michio Kushi. Ya. Beliau ahli mikrobiotik. Ya. Beliau mengatakan separah-parahnya orang ya. Jadi ketika dia sakit itu sakit karena memang masalah mental. Maksudnya penyebabnya awalnya mental. Jadi self confident, jadi kepercayaan dirinya kurang ya. Jadi boleh saya katakan penyakit paling parah itu asbabnya satu karena dia rendah diri ya. Rendah diri tidak cepat berubah begitu. Jadi dia ada badan tempurung, sembunyi aja, dia nggak mau gaul dan sebagainya, dia tidak mau seperti orang lain beraktivitas, bergerak dan sebagainya, ya tertawa, tersenyum gitu ya, menghadapi masalah dan sebagainya, begitu ya. Kemudian yang paling tingginya adalah tinggi hati, satu rendah diri, ya, ke atasnya, ya tinggi hati, ya. Jadi itu dua-dua bisa menyebabkan penyakit. Tinggi hati jadi masalah jantung, ya. Kemudian rendah diri lalu menghindar dengan pergaulan itu juga akan buat masalah ya, kurang cahaya ya, napas jadi tidak teratur dan sebagainya gitu ya, mudah emosi dan sebagainya begitu ya. Itu semua pengaruh. Itu Dr. Michio Kushi mengatakan, itu ahli mikrobiotik ya. Itu yang menyebabkan sakit parah itu ya. Jadi tidak boleh rendah diri ya, boleh harus pada tempatnya merendahkan diri kita, tapi tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, tidak mau gaul, tidak mau bersikap dengan banyak orang gitu ya, menghadapi permasalahan hidup dan sebagainya ya. Jaga komunikasi dengan baik dengan pasangan hidup ya. Ini semua bagian dari menguatkan diri ya. Itu ya. Kemudian tidak boleh sombong ya. Ini kan ayat pertama yang turun saja itu sudah berkaitan dengan masalah kesombongan, togo ya. Para togut yang memang menguasai dengan kekuasaannya, kemudian merasa diri bebas ini semua, itu ya sombong begitu. Padahal dia setinggi-tingginya dia masih ada yang lebih tinggi, yaitu Allah SWT ya, begitu. Sekayanya dia masih ada yang lebih kaya, itu Allah SWT ya. Sehebat-hebatnya dia masih ada yang lebih hebat, itu Allah itu. Jadi kalau orang-orang yang togo ya, dia harus membaca kembali ya, Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbik. Bagaimana dia berasal, dari mana dia ya. Jadi kalau dia ada ya, ada kehadiran, ada pasangan, itu semua jadi bahan kesyukuran dia ya. Jadi ada bagian hal-hal yang memang itu menjadi penguat untuk ibadah lebih tenang, kemudian bisa mengembangkan potensi diri dan sebagainya ya, dengan Iqra bismi rabbik ya. Itu ya. Maka tidak boleh, makanya ayat yang terakhir kan kalla innal insana layatgha. Kadang-kadang manusia itu melampaui batas ya. Jadi yang sudah Allah berikan kadang-kadang dia lupa diri ya. Sudah syukuri yang ada. Semua yang ada jadi jalan kedekatan kepada Allah. Semua yang ada jadi jalan kita menuju surga Allah ya. Allah. Kalau surga dunia sudah enak ya, bagaimana surga akhirat nanti yang abadi ya. Ini kan surga ini fana ya, tidak akan selamanya gitu ya. Kemudahan kita punya rumah, kemudian kita punya kendaraan bagus, kemudian kita dapat makanan minuman yang bergizi ya, anak muda sekolah dan sebagainya, masya Allah, itu adalah karunia Allah jadi jalan. Nah bagaimana dengan yang memang sedang dibatasi, diuji itu ya, itu tetap jadi jalan dekat pada Allah, jalan makin menjauh. Sudah dunianya tidak dapat rugi ya, tidak punya kekayaan, tidak bisa seperti yang lain bisa bayar apa yang dia butuhkan begitu ya, tetap dekat kepada Allah, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, jikon kasiro ya. Itu ya, tidak boleh tinggalkan ya. Jadi jiwa menguatkan raga ya, makan minuman terjaga, halalan thayyiban ya, halal tidak cukup halal kalau tidak dilakukan dengan baik ya, cara-caranya tidak baik, masya Allah ya. Saya termasuk yang memperdalam tentang bagaimana ketika belum kenal dengan Tuan Guru ya, kami biasa kalau minum ya, buat minuman itu ya asal minum, asal ngaduk aja begitu ya. Tapi setelah kenal beliau mengatakan aduklah dengan putaran tawaf ya.
Di jam yang itu ya jam itu ya tawaf, bukan jam yang peninggalan Belanda, itu peninggalan kolonial itu ya, yang melawan arus tuh ya. 1, 2, 3 begitu, 1, 2, ini kita begini ya. Ini saja fitrahnya ya. Kita ngelap kaca kan anaknya begini, nggak begini ya, yang ngadu pun begitu. Nah, nanti saya sampaikan di dalam konten yang lain ya, bagaimana saya mengkaji ternyata sejak dulu saya sebelum kenal dengan Tuhan Guru ya, saya sudah memperhatikan beberapa tanaman-tanaman yang sifatnya menjalar tuh ya, kemudian dia naik ke atas mengikuti batang utamanya gitu ya, batang inangnya gitu ya, itu dia melilit gitu ya. Itu saya coba ya, bukan apa-apa, bukan bercanda, bukan menyakiti, cuma ingin tahu saja gitu ya, karena saya kerja di hutan begitu ya. Kemudian hari ini saya lakukan satu pelakuan, saya buka itu lilitannya gitu, lilitannya kemudian saya biarkan. Beberapa hari kemudian saya tandai itu, saya datang gitu ya, saya lihat lagi dia naik lagi, tawaf lagi gitu ya. Kan itu fitrahnya tawaf. Fitrahnya tawaf ya. Kalau dipaksakan, dicabut sebagainya ya matilah dia ya, kan tidak sesuai fitrah ya. Itu ya. Ini memang masya Allah ya, agama kita mengajarkan tentang rahmatan lil alamin. Kita paham ya, adanya penguatan-penguatan dalam lingkungan kehidupan kita karena adanya hidup yang fitrah tadi, sesuai dengan alam mereka masing-masing gitu ya. Ya, dan kita jaga. Nah, itu kita jaga ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa masuk kuliah kehutanan, pertanian juga ya, memperdalam masalah hal-hal yang sangat-sangat fenomenal gitu ya. Pertanian pertama kali yang terbaik adalah di Palestina begitu. Kemudian hutan kita termasuk garis ekuator ini ya, termasuk sabuk dunia yang terbesar kedua setelah Brazil gitu ya. Tapi sayangnya habis ya, makanya salah satu orang kaya di Indonesia adalah salah satu pengusaha hutan ya. Pengusaha hutan ya, saya tahu karena saya pernah kerja di hutanan ini ya. Jadi saya kena kerja di perusahaan produksi ya di Pulau Jawa. Kemudian saya pernah lompat ke perusahaan hak pengusahaan hutan, HPH ya, bukan HPA tapi HPH ya, hak pengusahaan hutan begitu ya, swasta. Perusahaannya bagian dari perusahaan induk ya, yang punyanya ini bagian dari orang terkaya di Indonesia begitu ya. Sangat sayang ya, karena saya tahu betul bagaimana hal-hal yang prinsip-prinsip konservasi kehutanan ya itu dilanggar ya. Mana yang boleh tebang, mana yang tidak. Tugas saya adalah menandai ini boleh tebang, ini enggak ditebang juga ya. Bagaimana pohon meranti yang begitu besar, kita peluk 5 orang 7 orang, kita kain dengan tangan tuh nggak sampai, saking besarnya itu batang pohon utama itu ya. Itu di atasnya begitu banyak komunitas ekosistem yang ada orang hutan, ada beruang madu dan sebagainya. Itu dengan ditebang satu pohon saja sudah terganggu. Tapi kalau batas sungai yang kata bilang ini nggak boleh ya ditebang juga. Makanya di daerah Kalimantan khususnya yang tadinya aman-aman saja terjadi abrasi ya, sungai-sungai itu menggerus pinggir-pinggir sungai ya, banyak yang membawa lumpur-lumpur ke muara begitu, jadi pendangkalan ya. Itu semua harus dipikirkan, tak hanya eksploitasi, tak hanya dimanfaatkan, tapi juga perlu ada kelestarian, dijaga keseimbangan ya. Saya percaya dan hukum adat yang ada itu bisa menjaga ya. Orang lebih banyak takut dengan hukum adat ya, dengan ayat-ayat Allah kadang-kadang diabaikan ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai ini saja, wasilah saja ya. Seperti di Baduy, Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat, itu masih konsisten dengan adat istiadat yang ada. Selama itu positif, baik, silakan ya. Selama tidak musyrik, tidak mengganggu keyakinan kita kepada Allah, silakan ya. Intinya hutan aman di daerah Baduy ya, hutan aman ya, masya Allah. Di Kampung Naga hutan aman ya, karena dijaga oleh para tetua adat. Begitu sahabat sekalian, jaga keseimbangan ya. Bermula dari kurma yang kita miliki, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ada masalah penyakit, mula dari dengan minum gula kurma ya. Kalau yang perlu belum punya, silakan buat komentar di saya ini ya. Nanti boleh pesan begitu. Boleh pesan, karena memang ini yang tadi saya katakan di konten sebelumnya, ini pilihan terbaik ya, gula kurma yang Tuan Guru pilihkan ya. Jadi kalau beliau sudah tidak ada, setidaknya tetap kita bisa merasakan manfaatnya dari apa yang beliau pilihkan untuk kita semua ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.